Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Segala puji bagi Allah yang tidak melupakan hamba-hambanya yang senantiasa berzikir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Segala puji bagi Allah yang tidak melemahkan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Segala puji bagi Allah yang tidak menelantarkan hamba-hambanya yang senantiasa bertawakal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihi al-ihsanu ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Dan segala puji bagi Allah yang senantiasa membalas satu kebaikan dengan kebaikan yang lain, dan kepada hamba-hambanya yang bersabar Allah berikan kemenangan dan Allah berikan pengampunan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah berikan kebaikan, Allah lapangkan segala hidayah di dalam hidupnya. Alhamdulillah kita bisa ketemu pada kesempatan subuh hari ini untuk bersama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu sholat subuh berjamaah, dan kita lanjut dengan kewajiban yang lain, yaitu menuntut ilmu. Begitulah hidup ya. Kita bergeser dari satu yang wajib ke hal yang wajib lainnya. Hari ini kita akan bahas tentang satu perkara, yaitu zakat. Satu perkara yang kalau kata Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami ini seorang ulama besar Syafi'iyah. Beliau bilang atau beliau tulis dalam kitabnya bahwa tidak sulit untuk mendatangkan dalil dan hujjah jika kita berbicara tentang zakat, karena begitu banyaknya dalil yang kemudian ada pada perkara zakat. Sebelum kita bahas, mari kita lihat terlebih dahulu zakat ini. Kalau di dalam rangkaian syariat Islam itu ada pada sedekah ya. Sedangkan sedekah ini sendiri kalau bahasa Arab itu berasal dari kata siddiq ya. Siddiq itu artinya jujur. Jadi kata Imam Nawawi, orang bayar zakat berarti dia telah sidqu imani, dia telah berhasil membuktikan keimanannya kepada Allah ya. Maka kemudian sedekah ini itu terbagi menjadi dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Kalau yang sunnah ini saya yakin Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi. Yang sunnah ini banyak Bapak Ibu. Ada infak, ada wakaf, ada hibah, ada wasiat ya, ada hadiah. Banyak sekali instrumen sedekah ini dari bab sunnah. Sementara yang wajib ini tidak terlalu banyak. Contoh seperti zakat, warisan, nazar. Nah, ini termasuk sedekah dari bab wajib ya, yang sifatnya harta. Dan ternyata sedekah ini tidak hanya sesuatu yang bersifat harta. Ada juga sedekah yang non harta. Apa contohnya?
imatatil adza anil tariq sadaqah. Lagi jalan kita ketemu ada paku atau ada perkara yang menghalangi jalan, itu diangkat maka dihitung sebagai sedekah. Ya. Atau misalnya kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhi sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu dihitung sebagai sedekah. Ya. Bahkan ketika kita bermuamalah dengan seseorang, ya, kita berinteraksi, kita berbicara dengan kalimat yang baik, itu sedekah. Ya. Nah, maka kemudian sedekah ini ternyata tidak hanya segala sesuatu yang sifatnya ini harta. Jadi tidak ada alasan seseorang itu tidak bisa bersedekah di dalam hidup. Karena Allah memberikan keluasan, memberikan kemudahan bagi sesiapapun untuk melaksanakan sedekah. Ya. Dia tidak punya harta, maka dia bisa bersedekah dengan pikiran dan tenaganya. Ya. Makanya ada seseorang, ya, setiap pagi itu dia jalan untuk sekedar membersihkan halangan-halangan atau apapun yang kira-kira menghalangi jalan, ranting, batu gitu. Makanya Nabi itu bersabda dalam salah satu perkataannya, ittaqu la'ani, hati-hati kalian dengan dua orang yang dilaknat. Ya. Siapa mereka? Ternyata buang air kecil di jalan itu bukan perkara yang remeh di dalam syariat. Itu bisa membuat orang yang melakukan itu bisa kena yang namanya laknat. Kenapa? Karena dia menimbulkan mudarat di tengah jalan. Ya. Nah, makanya sedekah ini ternyata punya instrumen yang sangat banyak sekali di dalam syariat Islam. Nah, saya kira kita fokus pada bab sedekah yang disebut zakat. Ya. Bapak Ibu sekalian, zakat kalau di dalam terminologi fikih, dalam bahasa itu artinya taharah. Taharah itu artinya suci. Apa yang disucikan di sini? Harta. Ya, yang disucikan adalah harta. Zakat sering juga disebut sebagai an-nama. An-nama di sini artinya berkembang. Ya, sesuatu yang kemudian dia akan terus berkembang. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 3 perkara yang Nabi katakan yang kalau dipahami berdasarkan logika atau perspektif dunia mungkin kontra. Ya, satu Nabi bilang tidaklah seseorang tawadhu kecuali Allah angkat derajatnya. Kalau realitas orang yang tawadhu itu biasanya karena dia tawadhu kadang-kadang direndahkan. Betul ya? Yang kedua Nabi bilang kalau ada orang yang memaafkan maka dia itu termasuk orang yang kuat. Kadang-kadang orang yang suka memaafkan itu dianggap orang yang lemah. Yang ketiga ini berkaitan dengan sedekah atau zakat. Manaqas, tidak akan berkurang harta kalian dengan sedekah. Bal yazdad, tapi bertambah dan bertambah. Ya kalau pakai matematika dunia, seseorang mengeluarkan harta berkurang atau bertambah? Berkurang. Kalau kita pakai matematika dunia. Tapi kata Nabi, bal yazdad, tapi dia bertambah dan kemudian dia bertambah. Maka dari itu zakat sering disebut an-nama, sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Tidak akan miskin seseorang itu yang kemudian dia berzakat di dalam hidupnya. Ya. Hari apa ya? Ini hari Selasa, hari Sabtu. Hari Sabtu itu ada seseorang di masjid di daerah Tangerang. Ya. Beliau bilang, Ustaz, boleh bantu saya hitung zakat? Baik, boleh. Kita janjian di masjid ketemu. Akhirnya dikeluarkan semua aset
saja, mana yang kena, mana yang tidak, mana yang kena, mana yang tidak. Dan tabungannya semua dikeluarkan, dari semua bank dikeluarkan. Bapak Ibu tebak tabungannya berapa? Total asetnya. Masya Allah, hampir 1 triliun. Dan beliau bilang, Pak Ustaz, saya itu mulai berkembang hartanya di saat saya bayar zakat sampai hari ini. Masya Allah. Maka saya bilang, ya itulah zakat. Banyak orang yang kemudian ketika mengeluarkan zakat, dia takut miskin. Banyak juga rupanya yang harus saya belajar. Padahal dia lupa bahwa yang Allah berikan kepada dia itu lebih banyak dari yang Allah minta dari dia. Makanya banyak sekali kita menemukan orang yang justru usaha dan hartanya ini berkembang ketika dia membayar apa? Zakat. Ya, maka hakikat zakat itu sederhana. Kalau sudah masuk haul, sudah masuk nisab, maka pada titik itu kita tuh berhutang. Berhutang sama siapa? Mustahik. Jadi kalau kita memahami zakat itu dari perspektif ini, kalau saya sudah masuk syarat zakat, maka saat itu saya tuh punya hutang. Kayak di dalam tangan saya ini ada hak mustahik zakat. Berarti fakir miskin, ya, mu'allaf, ya, riqab, ibnu sabil, mereka itu punya hak atas harta saya. Ada 2,5%. Ya. Jika kita memahami ini, maka orang yang nggak ngeluarin zakat pasti nggak tenang hatinya, karena dia seperti sedang memegang harta orang lain. Harta orang lain. Makanya orang bertobat dari tidak bayar zakat itu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Kalau dia tobat kepada Allah, maka Allah ini Maha Pengampun. Hak Allah selesai, tapi jangan lupa masih ada hak mustahik yang nanti di akhirat dia bisa dituntut, bahwa ada hak mereka yang tidak dia keluarkan. Ya, jadi kita balik lagi. Zakat itu apa? Taharah. Zakat itu apa? An-nama. Sesuatu yang bertambah, sesuatu yang kemudian akan berkembang dan tidak pernah akan berkurang. Ya. Nah, ada 3 perkara. 3 perkara yang Allah turunkan itu dia bersanding. Dia bersanding, dia berpasangan. Dan mengamalkannya kita tidak bisa memilih yang satu dan meninggalkan yang satu. Yang pertama kata Allah, wa anishkurli wa liwalidayya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Jadi kita tidak bisa misalnya saya bersyukur kepada Allah tapi tidak kepada kedua orang tua, maka syukur kita kepada Allah ditolak. Kenapa? Karena syukur kepada Allah tidak sempurna tanpa syukur kepada kedua orang tua. Begitupun kita bersyukur kepada kedua orang tua tapi tidak bersyukur kepada Allah, maka ditolak. Karena nggak bisa dipilih, Pak. Mengerjakan yang satu, meninggalkan yang satu. Atau misalnya yang kedua, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi kita nggak bisa memilih. Saya hanya mau taat kepada Allah tapi tidak kepada Rasul, ditolak. Atau saya hanya taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah, ditolak. Nah, yang ketiga menarik, kenapa? Ini berkaitan tentang zakat. Bapak Ibu sering baca dalam Al-Quran ketemu dengan ayat wa aqimus shalah dan ini disandingkan sampai 32 kali. Yang berarti ada orang sholat tapi nggak zakat, maka sholatnya ditolak. Atau ada orang zakat tapi tidak sholat, zakatnya ditolak. Jadi nggak bisa memilih melakukan yang satu dan meninggalkan yang lain. Dua-duanya harus dikerjakan. Makanya dalam sirah Nabawiyah kita mengenal satu peperangan pasca wafatnya Nabi.
harbul murtadi, perang melawan orang yang murtad. Siapa mereka? Yang nggak mau bayar zakat. Itu diperangi oleh Abu Bakar. Itu sampai diskusinya sama Umar itu cukup. Karena kata Umar, ya Abu Bakar, mereka masih bilang la ilaha illallah. Keputusan akhirnya apa? Perang. Gara-gara apa? Tidak mau bayar zakat. Jadi zaman dulu itu zakat nggak ditunggu, Pak. Zakat itu dijemput langsung. Maka dulu tuh banyak sahabat yang tugasnya itu datang ngitung zakat diambil. Karena bahasa Quran itu khud min amwalihi, ambil dari harta-harta mereka. Makanya zaman dulu tuh zakat dijemput, Pak. Ya, kalau yang non muslim mereka kena kharaj. Non muslim itu ada pajak. Yahudi itu dulu kena pajak namanya kharaj. Kalau yang muslim kena zakat. Misalnya Bapak Ibu punya pertanian, memenuhi syarat, maka nanti akan ada sahabat datang untuk menghitung, oh ini zakatnya sekian. Pakai air hujan sekian, tidak pakai air hujan sekian. Nah, Yahudi pun kena, namanya kharaj. Dulu Yahudi ditagih sama Abdullah bin Rawaha. Karena mereka sudah punya kebiasaan suap, mereka nyiapin emas, nyiapin harta. Ntar kalau dia datang, kita kasih duit, biar syaratnya diturunkan. Apa jawab Abdullah bin Rawaha? Wallah, demi Allah, kalian ini orang Yahudi, makhluk Allah yang paling saya benci. Tapi kebencian saya kepada kalian tidak akan membuat saya menzalimi kalian. Tetap bayar. Maka zakat itu dulu kemudian ditagih oleh sahabat. Ya, jadi tidak ditunggu, Pak. Ya, kalau sudah memenuhi maka kemudian mereka akan menagih. Makanya zakat ini, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan salah satu perkara yang dulu itu sangat menjadi perhatian. Ya, jadi dulu tuh ada namanya Baitul Mal, ya. Mungkin Baitul Mal zaman sekarang ini sudah apa? Maknanya tuh tempat simpan zakat, kira-kira begitu ya. Baitul Mal. Itu zaman Nabi, Baitul Mal itu kayak Bank Indonesia zaman sekarang. Buat gaji, buat semua itu dari Baitul Mal, Bapak. Ya. Bahkan istilah cek itu, cek itu awal mulanya itu zaman Umar. Ya. Madinah itu gagal panen, diimporlah itu gandum dari Mesir, diterbitkan surat, nama suratnya itu Suq. Nah, jadi nanti bisa tukar sama gandum. Nah, sekarang kita kenal dengan cek. Nah, zakat itu dulu disimpan di Baitul Mal, ya, dan itu menjadi perhatian sekali pada saat itu. Nah, orang yang kemudian tidak mau mengerjakan zakat, membayar zakat, di dalam surat Ali Imran ayat 180, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairun lahum. Ya. Jangan sekali-kali orang yang yabkhaluna, orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, menyangka kebakhilan mereka, jadi mereka tak mau mengeluarkan zakat. Mereka menyangka itu baik bagi mereka, tapi kata Allah, bal huwa syarrun lahum, tapi itu keburukan bagi mereka. Ya. Sayutawbiquna ma yabkhilu bihi yawmal qiyamah. Jadi yang bahaya ini harta ini yang tidak kita keluarkan zakatnya di hari kiamat itu ditaruh di leher kita. Jadi nanti dibangkitkan itu orang-orang tahu, oh ini dulu dia nggak mau bayar zakat, makanya dia memikul hartanya itu di yaumil mahsyar. Ya, di saat orang lain dibangkitkan dalam keadaan yang terbaik, ya kayak contoh muadzin itu dibangkitkan, oh luar biasa itu. Ya, makanya dalam fikih itu sampai diperdebatkan mana yang paling utama, imam atau muadzin, pahalanya.
Maka dulu tuh kalau mau adzan itu sampai di Qur'an, sampai di Qur'an itu diundi. Ya, karena kita nih yang datang sholat pagi ini, muadzin itu kebagian pahalanya semua. Masya Allah, ini bahaya ini, besok tiba-tiba udah ada yang adzan duluan di sini. Ya, muadzinnya ini pahalanya besar sekali. Ya. Maka ada orang yang dibangkitkan, dia pikul hartanya di hari kiamat. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya, maka orang yang nggak mau bayar zakat ini, hartanya akan dikalungkan di lehernya nanti di hari kiamat. Ya, maka kita langsung bahas tentang fikihnya. Ya, fikih dari zakat. Nah, zakat ini disyariatkan Bapak Ibu tahun kedua Hijriah, hampir bersamaan dengan diwajibkannya puasa. Puasa itu tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban, sama dengan zakat, itu berdekatan. Ya, pensyariatan keduanya ini berdekatan. Ya. Nah, pada tahun kedua Hijriah. Nah, zakat dengan ibadah yang lain itu punya syarat. Dengan instrumen sedekah yang lain, dia beda. Kenapa beda? Zakat itu yang bayar ada syaratnya, ya. Hartanya ada syaratnya, yang terima pun ada syaratnya. Itu zakat. 3 hal yang berkaitan dengan zakat: harta, yang bayar, yang terima, itu semuanya ada syarat. Jadi nggak bisa sembarangan semuanya. Beda dengan misalnya hadiah. Hadiah itu kan siapa saja boleh terima, kapan saja boleh dikasih. Ya. Yang ngasih kemudian tidak ada persyaratan, kecuali nanti hadiah dalam beberapa kondisi, seperti hadiah di tengah hutang piutang. Ya. Nah, itu kan bisa menyebabkan terjadinya riba, gitu ya. Nah, namun zakat ini dia punya syarat. Mari kita mulai dengan syarat orang yang bayar terlebih dahulu, atau sering kita sebut sebagai muzaki. Ya, yang bayar zakat disebut apa? Muzaki. Ya. Syarat pertama adalah Islam. Itu syarat mutlak. Jadi kalau ada orang bukan Islam kemudian dia mau bayar zakat, bisa apa enggak? Nggak bisa. Karena syarat bayar zakat dia harus muslim. Itu syarat mutlak. Ya, nggak bisa ada orang kemudian mau bayar zakat sementara dia bukan Islam. Yang kedua, merdeka. Jadi karena dulu itu kan masih ada budak ya, makanya syaratnya itu dia harus merdeka, barulah dia bisa bayar zakat. Yang ketiga, al-milkut tam, atau kepemilikan dia terhadap harta tersebut itu harus sempurna. Harus apa? Sempurna. Nah, kalau begitu ada orang pinjam uang kita misalnya, ada orang ngutang sama kita, uang di tangan orang itu wajib zakat atau tidak? Nah, kalau kata Imam Syafi'i, piutang itu ada 2. Satu piutang lunak, yang kedua piutang keras. Misalnya lunak itu begini, Bapak Ibu punya uang ada 1 miliar, diutangin kepada orang lain. Kalau kata Imam Syafi'i, jika piutang ini masih ada harapan untuk bayar, jadi orang memang dia pinjam dan dia punya kesempatan untuk bayar, maka itu wajib zakat. Namun kalau piutangnya ini nggak dibayar bertahun-tahun dan yang utang terindikasi dia sulit untuk bayar, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi nanti zakatnya dikeluarkan di tahun uang itu dibayarkan, tidak dihitung di tahun-tahun yang lalu ketika tidak dia bayar. Ya, jadi kita ulangi lagi. 1 apa? Islam. 2 apa? Merdeka. 3 apa? Sempurna. Syarat yang keempat,
hartanya itu harus dari hasil usaha yang baik, mutlak. Nggak bisa misalnya dia ngerampok bank misalnya, ya, 10 miliar, terus dia bilang, wah ini keluarkan zakatnya, bersih dong. Kalau yang tidak baik itu nggak bisa dikeluarkan zakatnya, ya, nggak bisa, itu nggak akan suci itu. Sampai kapanpun harta yang haram itu nggak bisa disucikan. Yang bisa dizakatkan hanya harta yang baik saja, ya. Makanya dia itu disebut sebagai hasil usaha yang baik. Hanya itu yang bisa dikeluarkan zakat, ya. Selanjutnya yang kelima, syaratnya itu cukup nisab, ya. Apa itu nisab? Nisab ini ambang batas. Ambang batas harta seseorang kena zakat. 85 gram emas, ya. Sekarang berapa? 1 gram berapa ini? 1 gram 1 juta. Oh, yang upgrade ibu-ibu berapa? 3 juta. Ini valid ini kalau ibu-ibu, ya, mereka yang concern dalam dunia peremasan. 3 juta kali 85 gram emas jadi berapa? 250 juta. Ya, 250 juta. Kita ambil 250 juta. Berarti kalau ada orang punya harta 250 juta ke atas, dia wajib zakat, ya. Dan ada syarat yang lain, cukup haul. Haul itu kepemilikan dia terhadap harta tersebut 1 tahun. 1 tahun. Tapi jangan lupa, hitungnya pakai hijriah, jangan pakai masehi. Kalau hitung pakai masehi, maka yang dikeluarkan bukan 2,5, sekitar 2,56 atau 2,58%. Karena nanti itu ada perbedaan, Pak. Nah, itu harinya tuh beda sehingga yang dikeluarkan bukan lagi 2,5 tapi lebih sedikit. Makanya hitung zakat itu, kalau kita biasanya masehi, ya, harus. Biasanya Ramadan. Kalau pakai Ramadan paling mudah. Kenapa? Karena nanti hitungnya misalnya hari ini berapa Ramadan? 20. Di saat harta kita itu dia menyentuh nisab, maka hari itu sudah mulai masuk haulnya itu, ya. Misalnya 20 Ramadan, uang saya ada 500 juta, sudah kena. Berarti saya keluarin zakat 20 Ramadan tahun depan. Kira-kira dia nambah atau kurang, Pak? Nambah, ya. Dan setelah kebutuhan pokok. Di sini kita melihat Maha Rahman dan Rahimnya Allah di sini. Jadi dikeluarkan setelah apa? Setelah kebutuhan pokok dikurangi. Misal ada orang punya uang 300, 20 Ramadan. Tahun depan tepat sebelum 20 Ramadan, taruhlah 18 Ramadan, qadarullah anaknya sakit, harus masuk rumah sakit, biayanya 50 juta, maka hartanya berkurang di bawah nisab. Di situ dia sudah tidak kena zakat. Masya Allah. Ini kan kita melihat betapa maha rahimnya Allah, tidak memberatkan. Ya, tapi jangan juga kemudian ada orang punya uang 300 juta misalnya, 2 hari mau haul, dia bilang, wah ini kayaknya belilah motor ya, supaya dibawa nisab. Nggak boleh, Pak. Yang kena itu hanya kebutuhan pokok, ya. Pokok itu daruriyah, darurat, ya. Bisa mobil darurat atau tidak? Tidak. Uang sekolah darurat, ya, darurat. Bayar listrik darurat, ya.
Pokoknya darurat itu ukurannya. Keberlangsungan hidup itu darurat. Tapi ada mahasiswa nanya, Ustaz, handphone darurat. Kan darurat itu kalau nggak ada kita bisa mati gitu ya. Dia bilang ya, nggak punya handphone mati juga Ustaz, mati gaya katanya. Wah, nggak bisa itu ya. Maka potong kebutuhan pokok saja. Nah, disinilah kita harus jujur. Ya, misalnya ibu-ibu beli berlian itu kebutuhan pokok enggak. Jadi dia nggak bisa kemudian mengurangi zakat. Ya. Nah, makanya ukurannya itu nisab 250 juta, haulnya 1 tahun. Itu pun setelah kita mengeluarkan semua kebutuhan pokok. Bahkan pajak pun itu digunakan sebagai pengurang zakat. Pajak. Dan misalnya dia bayar pajak, nanti sisanya, bukan pengurang zakat, pengurang pajak ya. Kalau sekarang itu sudah ada aturan yang integrasi antara zakat dan pajak. Ya. Nah, maka kita ulangi lagi, syarat pertama apa Bapak Ibu? Islam. Syarat kedua, merdeka. Ketiga, sempurna. Keempat, usaha yang baik. Kelima, cukup nisab. Keenam, cukup haul. Maka jika syarat ini terpenuhi, kita sudah masuk wajib zakat. Ya, sudah wajib. Nah, tadi yang bayar. Nah, sekarang yang terima Pak. Yang terima zakat juga diatur. Juga diatur. Yang pertama, fakir. Ya, fakir miskin. Ini dua hal ini beda Bapak. Cuman kita sudah terbiasa nyebutnya fakir miskin. Ya. Kalau fakir, harta itu kalau dalam bahasa Arab kadang diartikan mal, kadang diartikan qiyam. Ya. Jadi kalau orang nggak punya harta, dia nggak bisa berdiri dengan tegak. Ya. Dia nggak bisa kerja, patah tulang belakangnya, makanya disebut apa? Fakir. Berarti fakir itu orang yang nggak bisa kerja, Pak. Dia nggak bisa kerja karena mungkin dia sudah tua. Apalagi mungkin dia cacat misalnya, ya, dia nggak bisa bekerja, dia nggak produktif lagi, ya. Dan dia nggak punya sesiapapun yang kemudian menafkahi dia. Ya. Nah itu namanya fakir. Ya. Jadi nggak bisa kemudian, oh ada seseorang udah tua nih, ya, dia nggak bisa kerja lagi. Udah nggak bisa menghasilkan, nggak punya uang, tapi anaknya misalnya menteri misalnya. Nah, kalau ada yang menafkahi dia berarti dia, makanya itu fakir. Miskin beda. Kalau miskin dia bisa kerja, cuman nggak cukup membiayai kebutuhan dia hari ini, bisa tapi besok nggak cukup. Itu disebut apa? Miskin. Fakir, miskin. Nah, maka mereka ini disebut sebagai mustahik, berhak dapat zakat. Namun ya akhir-akhir ini fakir miskin jadi profesi, Pak. Ya, ada orang menjadikan fakir dan miskin jadi apa? Profesi. Ya, itu kadang-kadang kan di lampu merah itu ada pengemis, ya. Nah, di lampu merah kita lihat pengemis lagi santai, dia keluarkan air mineral, terus masukin apa itu? Ya, itu redoxon, ya, yang habis itu dia minum, keluarin handphone. Canggih rupanya handphonenya. Ini bukan fakir ini, bukan miskin ini. Makanya
cukup tapi dia mau minta-minta kepada orang lain, maka dia akan menghadap Allah di hari kiamat seperti seseorang yang mencakar mukanya sendiri. Jadi kayak daging mukanya itu tuh kayak copot, ya. Makanya ya fakir dan miskin ini bukan profesi, tapi ini memang status yang betul-betul ya dia nggak bisa memenuhi kebutuhan di hidupnya. Ya. Makanya zaman Umar bin Abdul Aziz itu masya Allah zakat itu mengalami surplus sampai nggak ada yang terima zakat. Tapi ada yang mengatakan karena di zaman itu semua orang benar-benar bukan hanya mereka cukup, tapi saking takwanya mereka merasa cukup. Ya. Itu apa kalau bahasa yang disebut oleh Imam Bukhari itu alamatul iman, termasuk tanda keimanan itu kitmanul faqr. Seseorang menyembunyikan bahwa dia susah sehingga orang itu merasa dia itu cukup. Dia nggak pernah kemudian menampilkan kesusahannya kepada orang lain. Ya, itu. Jadi yang pertama fakir dan miskin. Yang kedua amil. Amil zakat ini itu memang masuk mustahil. Namun mereka itu harus memang orang yang diangkat. Kayak zaman dulu tuh mereka ditunjuk. Mereka diangkat oleh penguasa. Untuk apa? Ngurusin zakat. Karena apa? Mereka harus hidup, mereka harus ambil, mereka harus salurkan. Maka mereka disebut amil zakat. Makanya kan ada di beberapa negara Islam itu mereka punya kementerian sendiri, Wizaratul Awqaf, ya, Kementerian Wakaf Zakat. Ya. Jadi integrasinya tuh jelas. Ya. Nah kalau di kita mungkin Basnas ya, yang kemudian sudah ditunjuk oleh negara. Setelah amil yang ketiga kita kenal mu'allaf. Ya. Mu'allaf ini orang yang hatinya tuh dilembutkan, ya. Hatinya itu dilembutkan. Kan arti mu'allaf itu orang yang hatinya dilembutkan. Maka ketika dia masuk Islam, dia dapat zakat. Tapi kalau sudah 20 tahun, 5 tahun masih belum kuat juga hatinya, kira-kira gitu ya. Sebenarnya untuk meneguhkan. Jadi hanya di awal saja. Ya untuk meneguhkan hati mereka. Tapi kalau sudah lama itu sudah bukan mustahil. Ya, kenapa ya hatinya sudah teguh begitu ya. Jadi ketika Bapak tanya yang waktu betul itu. Jadi nggak bisa misalnya dia masuk Islam sudah 20 tahun terus dia bilang saya masih dapat zakat. Emang belum teguh juga hatinya, kira-kira begitu ya. Nah, bahkan dulu itu Pak, yang punya ketertarikan terhadap Islam, dia punya ketertarikan atau pemimpin kabilah yang kira-kira berpengaruh, yang dia itu punya pengaruh terhadap orang di situ, dan dia tertarik kepada Islam, itu dikasih untuk meneguhkan hatinya. Makanya mu'allaf itu masuk di dalam mustahil zakat. Ya. Nah. Kemudian ada riqab. Ya. Wah sudah bel 15 menit lagi, masih lama, ada jeda ya. Masih panjang juga ini Pak. Riqab itu ada budak ya. Dia tuh mau bebas, dia harus menebus kepada majikannya, tuannya, dan dia harus bayar sejumlah uang. Dia bisa dapat zakat. Ya, nah itu namanya riqab. Kemudian kalau zaman sekarang riqab itu sudah tidak ada. Nah, cuma di Malaysia itu
ada yang mereka masukkan di antaranya itu buruh migran, ya, yang kemudian mereka punya masalah. Nah, ada yang memasukkan ke dalam rikob. Cuman secara umum memang rikob ini sudah tidak ada. Ya, sama seperti visabilillah. Visabilillah itu dulu itu perang, Pak. Jadi setiap orang yang ikut perang dia dapat zakat. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang kaya. Namun ketika zaman sekarang perang sudah tidak ada seperti zaman dulu. Walaupun sekarang lagi ada perang juga di depannya. Maka diluaskan menjadi orang yang menuntut ilmu agama, orang yang mengajarkan ilmu agama, menegakkan agama Allah, maka dia masuk ke dalam fisabilillah. Namun bukan berarti Ustaz zakat boleh bangun masjid, nggak boleh. Boleh bangun pesantren, nggak boleh. Yang sifatnya fisik itu tidak pakai zakat, itu pakai wakaf, pakai sedekah. Namun misalnya kita berikan kitab buat santrinya ngaji, boleh, karena maksudnya dia menuntut ilmu. Kita kasih zakat kepada guru-guru mereka yang ngajarin, boleh, karena dia mengajar. Kegiatan masjid boleh, ya, misalnya untuk yang sifatnya menegakkan agama Allah itu boleh, ya. Makanya ada mustahid yang zaman dulu itu ada, zaman sekarang mungkin bukan tidak ada, tapi sudah tidak banyak ada, ya. Kemudian ada namanya gharimi. Gharimi ini orang yang kira-kira dia ngutang, kemudian dia nggak bisa bayar hutangnya, ya, dia terlilit hutang, ya. Kan kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatin bidainihi hatta yuqda. Jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dengan hutangnya sampai hutangnya dibayar. Maka orang yang jiwanya ini terkatung-katung, dia terlilit hutang, dia boleh dapat zakat. Dia boleh dapat zakat, ya, sekedar untuk kemudian meringankan bebannya dia, ya. Kemudian ada namanya Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Musafir yang kehabisan bekal, sekedar untuk kemudian dia melanjutkan perjalanan, ya. Ada satu masjid itu zakat mereka disiapkan untuk Ibnu Sabil. Namun banyak juga tiba-tiba Ibnu Sabil dadakan yang datang. Akhirnya saya bilang begini, sudah begini saja. Kalau ada yang datang, tanya dia ini mau pulang kemana. Kalau dia mau pulang ke sini, belikan tiketnya, antar sampai bus. Kasih uang buat dia, ini buat uang kamu di jalan. Tungguin sampai bisnya jalan. Oh, itu dijalankan Bapak. Itu dipraktekkan. Kenapa? Karena sebelumnya ketika Ibnu Sabil dikasih, tiba-tiba Ustaz, banyak Ibnu Sabil yang singgah. Rupanya banyak yang modus itu, saya kehabisan bekal. Itu langsung ketat. Yang misalnya dia kehabisan bekal, kasihlah kepada dia. Tapi harus dipastikan. Karena memang Ibnu Sabil ini Bapak Ibu, dalam satu hadis Nabi itu disebutkan ada 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat, tidak disucikan, wala yuzaki. Yang di antara 3 ini, yang satu itu orang yang punya kelebihan air, terus dia nggak bagi kepada Ibnu Sabil yang melewati dia. Oh, ini ternyata, ya, satu hal yang fatal ini. Kayak orang kehabisan bekal terus kita nggak mau bagi ke dia, itu ternyata masuk kategori orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi itu Bapak Ibu yang kita bahas tadi, namanya zakat mal. Zakat apa? Mal. Mal itu dalam bahasa Arab artinya harta. Sekarang yang kedua,
Kita lanjut sedikit, tidak apa-apa. Biasanya sampai jam berapa di sini? Sampai syuruk, ya. Sedikit saja, karena ada zakat mal. Zakat mal ini juga nanti di bawahnya ada jenis-jenisnya. Ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian. Ya. Nah, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan. Mau kita lanjut atau kita ke zakat fitri? Fitri dulu, karena ini bentar lagi sudah amalkan, ya. Nah, zakat fitri, ya. Nah, itu namanya zakatun nafs. Kalau tadi zakat mal, zakat harta, nah ini zakat untuk jiwa kita. Kalau tadi zakat untuk harta kita. Nah, sekarang zakat fitrah itu zakat untuk jiwa kita, ya. Kalau fitri ini fitrah. Fitrah itu artinya membelah atau sesuatu yang muncul. Jadi zakat fitrah ini itu dari bahasa Arab mungkin iftar. Iftar itu artinya buka puasa, ya. Orang makan membatalkan puasa. Nah, kalau zakat fitri, sadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan. Sedekah yang diwajibkan berkenaan dengan berbuka di bulan Ramadan. Ya. Jadi dia beda dengan zakat mal. Ya. Dia beda dengan zakat mal. Ya. Keutamaannya ini dari dua hal, Bapak Ibu. Ya. Dari sisi yang menunaikan dan dari sisi yang menerima. Oh, itu dua-duanya punya kekhususan, Bapak Ibu sekalian. Bagi yang menunaikan, ya, yang bayar zakat fitrah ini, dia itu untuk membersihkan amalan yang sia-sia di bulan Ramadan. Misal ada amalan-amalan yang sia-sia yang kira-kira tuh bisa mengotori puasa dia, itu bersihinnya pakai zakat fitrah. Bagi yang menerima, ini untuk melonggarkan sedikit hidupnya di hari raya Idul Fitri. Di hari raya Idul Fitri. Ya, makanya faradha Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah itu mewajibkan zakat fitri tuhratan lisaim minal laghwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Jadi zakat fitri ini mensucikan orang yang puasa mungkin dari kata-kata yang sia-sia, ada kata-kata yang jorok, ya. Maka cara bersihkannya dengan kasih makanan bagi orang-orang miskin, ya. Namanya puasa kan kadang-kadang kita nggak sadar, gitu, ya. Di jalan misalnya ada kalimat yang kemudian keluar, atau misalnya kita ngomongin orang, nah itu bersihinnya pakai zakat fitrah, ya. Jadi untuk apa kata Nabi, aghnuhum fi hadzal yaum, bikin mereka cukup pada hari ini. Hari apa? Hari raya Idul Fitri, ya. Nah, memang kalau sebutan yang sudah populer di kita zakat fitrah, ya. Intinya zakat fitrah atau fitri sama, ya. Nah, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya itu wajib. Kapan kemudian diwajibkan zakat fitrah? Ya, nah, itu bersamaan dengan zakat harta. Ya. Nah, cuma ada orang salah ini. Ada yang dia bayar zakat fitrah, dia sangka itu zakat mal. Ya, Bapak sudah bayar zakat? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Tiap tahun bulan Ramadan selalu dibayar. Baik. Terus beliau bilang, saya suka antar ke masjid. Masjid mengelola zakat? Bukan, Ustaz. Beras kan? Bukan. Lah, setelah dihitung ternyata beliau itu sudah masuk, Pak. Tapi beliau bayar zakat fitrah, beliau kira itu sudah zakat mal. Saya bilang nggak
boleh Pak. Berarti Bapak punya hutang zakat mal gitu. Akhirnya dihitung, setelah itu beliau bayar, ya. Nah, kata istrinya, oh, besar juga rupanya ini Ustaz. Ya, saya bilang, wah ini yang Allah kasih ke suami ibu lebih banyak. Coba dicek ini suaminya, jangan-jangan nggak dikasihnya semua. Karena, wah ini kok banyak ini Ustaz. Kan kalau 2,5%, berarti yang Allah kasih ke suami ibu 40 kali lipat dari itu. Baru kaget istrinya di situ. Ya, rupanya suaminya nggak kasih ke istrinya. Nah, siapa saja yang wajib bayar zakat fitrah? Nah, ini menarik. Kalau tadi zakat mal, syaratnya tadi sudah ya, ada nisabnya. Zakat fitrah Bapak Ibu, kalau tadi kan muslim merdeka. Kalau fitrah, muslim mau merdeka, budak, orang tua, anak kecil, laki-laki, perempuan, ya, sehat akalnya, ya, maupun keadaan dia junub, ya, apa junub itu, akalnya tertutupi, ya. Nah, kalau jin itu kan bahasa Arabnya dari kata jannah. Jannah itu sesuatu yang tertutupi, nggak bisa dilihat. Jin. Janin itu bayi yang masih dalam perut ibunya, tertutupi. Syurga, jannah itu sesuatu yang nggak bisa kita lihat dengan mata kita di dunia. Ya, ada yang beranggapan karena dia itu rimbun, makanya nggak kelihatan. Nah, maupun orang yang gila. Ya. Maka kemudian orang yang wajib bayar zakat fitrah itu semuanya Bapak Ibu, termasuk orang miskin. yang punya makanan hari ini dan besok wajib. Ya. Yang punya makanan hari ini dan besok, maka dia wajib. Dia terima fitrah. Dia terima fitrah, misalnya dia terima, walaupun dia bayar dan kondisi dia miskin, dia terima. Tapi untuk membersihkan dirinya, jiwanya, dia bayar. Tapi untuk mencukupkan dirinya, dia dapat. Masya Allah, itulah indahnya syariat. Ya, jadi nggak ada kasihan Ustaz kan dia, tapi dia dapat juga untuk apa? Untuk mencukupkan dirinya. Tapi dia bayar untuk apa? Untuk membersihkan diri. Ya. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, kapan waktu wajib bayarnya zakat fitrah? Sesuai namanya kan zakat fitr, ya, diberikan pada hari fitr. Ya. Namun waktu wajibnya itu kalau kata Imam Syafi'i, ya, sejak terbenamnya matahari terakhir di bulan Ramadan. Makanya dulu tuh di kampung-kampung kita itu, kalau sudah takbir, semua pada keluar bawa zakat fitrah. Ya, semenjak terbenam matahari terakhir. Ya. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau waktu utamanya itu adalah afdolnya sejak matahari terbenam di bulan terakhir Ramadan, maka sudah harus dia keluarkan. Tapi boleh nggak dia bayar lebih dulu? Dia mendahulukan bayar, boleh bayar, boleh. Ya, sudah boleh bayar. Ya. Mendahulukan sehari atau 2 hari zakat fitrah itu hal biasa. Bahkan dilakukan oleh sahabat Nabi, kanu yu'tunaha qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn. Ya, dulu mereka itu, kata Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar, ya, mereka kasih zakat fitrah itu 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, ya. Ataupun misalnya ada yang berpandangan semenjak masuk bulan Ramadan itu sudah boleh. Sudah apa? Sudah boleh kemudian. Batasnya itu kalau sampai sudah masuk 1 Syawal, maka ini
dia sudah jadi sedekah biasa. Waktunya tuh memang sempit, sampai sebelum sholat. Kalau sampai sudah selesai sholat, itu jatuhnya sudah sedekah biasa dan dia berdosa. Ya, dia waktunya sempit, sama kayak kita bilang tuh udhiyah, kurban. Ya, waktunya juga terbatas itu ya. Cuman yang lebih terbatas lagi zakat fitrah. Ya, karena kalau udhiyah itu mungkin dia masih 11, 12, 13. Namun kalau fitrah ini dia hanya 1 Syawal, ya, terakhir sebelum sholat Id ditunaikan ya. Makanya walaupun sudah lewat, tapi kemudian dia tetap harus bayar walaupun dia berdosa. Tapi itu tetap kemudian terhitung sebagai sedekah, tapi sedekahnya itu jadi sedekah yang biasa. Ya, silakan kita langsung tanya jawab. Kalau saya punya tabungan, Baik. misalnya 1 miliar, Baik. udah saya zakatin tahun lalu, tapi masih ada nih uangnya sampai sekarang 1 miliar. Hitung zakat lagi apa udah? Baik. Uang sudah masuk nisab, sudah zakat tahun lalu. Tahun sekarang dia masih ada nisab, maka kena zakat. Pokoknya hal berjalan nisabnya. Berarti aset kita dihitung lagi semua di total. Aset apakah kena zakat? Bapak Ibu punya rumah 3, kena zakat? Enggak kena. Ada mobil 8, kena zakat? Enggak kena. Kecuali itu rumah didagangin, mobil didagangin. Kalau disewakan, nanti uang sewanya ini masuk ke harta kita, dia kena zakat. Ya, jadi misalnya kita punya rumahnya ini memang rumah tinggal, ya, itu nggak kena zakat. Tanah nggak kena zakat. Kalau saya dagang rumah, hitung ya gimana? Dari untungnya Atau dari rumahnya. Misalnya kita dagang rumah, ya. Rumah kita yang kita dagangkan ada 4, ya. Nah, masuklah ini haul 1 tahun. Ya. Nah, maka cara hitungnya adalah rumah ini yang 4, total nilainya berapa kali 2,5% keluarkan zakat. Walaupun belum laku, justru belum laku itulah dia kena. Sama kayak tanah enggak, kecuali memang tanah dagangan kena. Itu dia. Makanya tuh contoh nih begini. Bapak Ibu punya usaha apa? Mebel lah misalnya ya. Punya mebel. Tokonya di mana-mana. Di akhir tahun, cara dia ngeluarin zakat, dia hitung stok yang masih ada di toko. Ya, stoknya setelah dia hitung semua, ada 20M lah misalnya, contoh. Nah, yang kena zakat itu stoknya aja. Kalau stok gimana sama pabriknya? Saya punya mesin, saya punya mobil, nggak kena. Yang kena adalah stok dagangannya saja. Nah, stok terakhir kena. Nah, kalau dia tidak ada stok, maka yang kena adalah hanya tabungannya saja. Jadi, itulah zakat perdagangan. Silakan. Ini dia. Sebaiknya beras atau uang. Kalau dulu itu kan mereka keluarin sesuai dengan bahan makanan pokok ya. Gandum ya. 1 mud itu 4 sok pegangan tangan. Ukurannya itu 2,7 kilogram.
2,7. Nah, cuman Indonesia kita pakai 2,5. Bolehkah mengeluarkan zakat dalam bentuk uang? Yang membolehkan itu mazhab Hanafi. Tapi mazhab Hanafi ukuran mereka itu 3,8. Jadi kalaupun misalnya ngeluarin zakat fitrah pakai uang, yang membolehkan mazhab Hanafi berarti pakai harus ukuran Hanafi. Berarti kalinya 3,8. Itu amannya. Ya. Karena jumhur itu mereka tetap bayar pakai bahan makanan pokok. Ya, bahkan di daerah Maluku ya, kampung saya sama beliau ini, dulu tuh ada yang ngeluarin pakai sagu, Pak. Karena memang bahan makanan pokok di sana tuh sehari-hari itu sagu. Nah, makanya kalau uang itu yang membolehkan mazhab Hanafi. Tapi ukuran mereka jangan lupa 3,8. Jadi kali 3,8, bukan 2,5. Karena yang membolehkan pakai uang itu mazhab Hanafi. Maka ukurannya pun harus pakai ukuran Hanafi. Itu lebih amannya begitu. Ya, tapi kalau ada masjid dia terima uang, kemudian dia belikan beras, nah itu nggak masalah. Ya, seperti itu. Allah. Ada lagi? Cukup ya, sudah syukur. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Sebagaimana doa yang dibaca oleh imam kita tadi di akhir salat, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.